mendefinisikan yaitu al-kibr, beliau berkata huwa isti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghair. Yang namanya kesombongan itu adalah isti'dhamun nafsi. Dia selalu mengagungkan dirinya. Dia selalu mencoba membesarkan dirinya. Jadi di dalam hatinya itu dianggap dirinya lebih tinggi. Dia menganggap dirinya lebih besar dari yang selainnya. Wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghair. Dia melihat kedudukan dia itu lebih di atas daripada kedudukan yang selainnya. Wa qala aidan al-kibru halatun yatakhassasu bihal insan min i'jabihi bi nafsihi. Beliau juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin mendefinisikan al-kibr huwa halatun yatakhassasu bihal insanu min i'jabihi bi nafsihi, di mana kesombongan itu saat orang-orang atau manusia itu pada posisi dia melihat dirinya takjub. Ada nggak yang begitu? Kita kalau habis melakukan suatu pekerjaan berhasil, kita kadang suka berbangga terhadap diri kita. Bahkan kita meyakini kalau orang lain nggak bisa melakukan pekerjaan yang telah kita lakukan. Nah, ini sudah masuk dalam kategori sombong, angkuh. Dia menganggap nggak ada yang bisa melakukan seperti dia lakukan. Wa an yara nafsahu akbar min ghairihi. Dia lihat dirinya lebih besar dari yang lainnya. Jadi yang lainnya itu kecil, dia doang yang sendiri besar. Kemudian para ulama menghukumi apa seseorang kalau sudah berlaku kibir, seseorang kalau sudah memiliki sifat sombong, apakah dia berdosa apa enggak? Apakah hal tersebut bisa mencelakakan kehidupan di akhirat dia apa enggak? Oleh ulama dikatakan apa? Al-kibru minal kabair. Hati-hati, kesombongan itu dikategorikan minal kabair, termasuk dosa besar. Padahal perbuatan kibir itu nggak lari ke orang lain, nggak ngezalimin orang, tidak berlaku kepada selain dia, tapi bersarang di dalam hatinya, mengganggu jiwa dan diri si orang yang merasa sombong tadi, sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai dosa besar. Kama dzakarahul Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya, dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengkategorikan al-kibr di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, sombong termasuk daripada dosa besar, wal iyadu billah. Anwa'ul kibr. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mencoba membagi al-kibr itu bermacam-macam. Sekurang-kurangnya ada tiga macam. Yang pertama, lil kibri thalathatu anwa'. Kama dzakara Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar yang menjabarkan tentang kibir tersebut. Yang pertama, al-kibru 'alallah. Sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wa huwa an yatakabbar 'ala Allah wa an ya'ina 'ala Allah. Dia merasa dia merasa lebih tinggi dari Allah. Wa huwa afhash anwa'il kibr. Dan macam kibir tersebut, yaitu kibir Allah, itu adalah kibir yang paling hina, kibir yang paling luar biasa derajatnya. Kenapa? Karena dia merasa besar dari Allah. Allah maha besar apa enggak? Allah maha besar. Allah lebih besar dari segala macam makhluk dan yang lainnya. Tapi kalau ada satu makhluk merasa dia lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah berlaku kibir kepada Allah. Seperti siapa? Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengaku menjadi apa? Mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la.
aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia merasa diri dia lebih tinggi dari Allah. Dia mengaku Tuhan dan merasa lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah kibir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kafir atau murtad lagi, tapi mendapatkan adab yang luar biasa yang Allah persiapkan untuk orang-orang seperti Fir'aun dan juga Namrud. Raja Namrud di zamannya memerintahkan seluruh kaumnya itu untuk menyembah dia. Ini pekerjaan, ini perbuatan orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haitsu ta'azzama an yakuna 'abdaini lillah. Mereka bersombong, mereka meninggikan diri daripada menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini macam yang pertama. Macam kedua, al-kibru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau yang pertama al-kibru ala Allah,